Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, horas baha, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Baik saudara-saudari, mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup saudara dan juga dalam grup di keluarga saudara sendiri ya, supaya mereka ikut belajar Alkitab. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, siapa ini anak manusia ini yang dimaksudkan? Kita akan melihat. Nah, ini menurut kamus ini di Alkitab Sabda. Nanti saudara-saudari bisa melihat ini bagian belakang Alkitab kita ya. Bagian belakang di kitab suci itu ada itu kamusnya. Anak manusia berarti manusia, tetapi sejak Daniel 7:13 ungkapan ini menunjuk pada tokoh penyelamat di zaman yang akan datang. Yesus sering menyebut dirinya anak manusia, baik untuk menyatakan kerendahannya, misalnya dalam Matius 8:20, dan penderitaannya, ya, Markus 8:31, maupun kebangkitannya, dan kedatangannya sebagai hakim. Dialah yang datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, memang ini dikatakan untuk datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, ini nanti dilihat sendiri sekali lagi di kamus saudara sudah mempunyai itu, di mana itu Alkitab bagian belakang itu ada kamusnya. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka kalau pengertian anak manusia seperti tadi, yang sebenarnya mengarah kepada Sang Mesias, kok sekarang disebut harus menanggung banyak penderitaan? Ini sulit diterima. Masa anak manusia ditolak oleh tua-tua? Ini sulit diterima. Ditolak oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat, ini sulit diterima. Dan sampai zaman kini pun tidak mudah untuk menerima bagaimana seorang juru selamat itu harus mati, bahkan mati di kayu salib. Ini sebuah penghinaan. Mengapa orang sulit mengerti? Karena orang biasanya hanya terpaku berhenti pada dibunuh atau anak manusia itu mati, tetapi lupa ada kebangkitan pada hari ketiga, lupa bahwa dia menang atas maut dan menjadi juru selamat umat manusia yang mengalahkan maut. Nah, saudara-saudari yang terkasih, lalu setelah itu Yesus baru mulai mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, pemberitahuan mengenai kesengsaraan, penderitaan, kematian, dan kemudian bangkit sekarang diterapkan untuk mereka yang ingin mengikut Yesus. Apa yang harus dilakukannya? Menyangkal diri, memikul salib. Nah,
Memikul salib ini sama seperti saat Yesus ditolak, saat Yesus dianiaya, saat Yesus bahkan lalu dibunuh atau anak manusia ini. Maka siapapun yang mau menjadi murid-muridnya harus siap untuk mengalami penderitaan di dalam perjalanan memikul salibnya setiap hari. Berat tentu saja memikul salib kok. Baru setelah itu orang-orang yang bisa menyangkal diri memikul salib, ya akan menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, disebutkan karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Salib yang selama ini menjadi tanda kehinaan, dari situlah ternyata muncul keselamatan. Kita lihat orang seringkali menghina Sang Juru Selamat yang tanpa pakaian dan seterusnya. Tetapi jangan lupa, kalian diselamatkan karena orang ini, anak manusia ini, yang sepertinya hina. Tetapi ingat, hari ketika ia bangkit, orang lupa ya, bahwa kejayaan ada di sana, ya, bahwa kemenangan ada di sana, bahwa mengalahkan dosa ada di sana. Ia kehilangan nyawanya untuk menyelamatkan, dan kita pun ya, sebagai orang-orang yang mau menjadi muridnya, justru ketika kita mau berkorban demi Kristus, ia akan selamat. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Nah, saudara-saudari yang terkasih, di dalam Kristus kita beroleh keselamatan. Seluruh dunia kita gapai pun tidak ada artinya kalau kemudian ternyata kita tidak beroleh keselamatan. Kalau kemudian kita ternyata mengalami kebinasaan, ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Siapa sih yang mau membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ya, setiap orang tentu ingin selamat. Ya, yang mau kehilangan nyawanya bahkan disebut menyelamatkannya. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah ya, kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, jangan takut karena apa? Keselamatan. Sama seperti Kristus yang di mata manusia di kayu salib bagaikan mengalami kekalahan, tetapi orang lupa mengenai kebangkitannya. Itulah kemenangan kita. Yesus yang tersalib telah bangkit. Yesus yang tersalib telah menang atas maut. Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup keluarga maupun teman-teman di grup yang lainnya, serta bagikan pengalaman Anda sebagai sharing di kolom komentar. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.